Ciao Jonata. Apa yang harus dilakukan klub lainnya untuk melengsarkan dominasi Manchester City di Premier League musim 2022-2023? Kompetisi pada sepak bola klub di Inggris mendapatkan reputasi yang dapat dinikmati saat ini karena bisa dianggap sebagai salah satu kompetisi sepak bola yang paling seimbang. Setelah kemitraan Liga Sepak Bola Inggris dengan Sky Sport pada 1990-an, sepak bola Inggris kian meningkat yang bahkan menyaingi Serie A Liga di Italia, liga paling populer saat itu, dan melampauinya. Pada tahun 2022, permainan di Inggris masih sangat populer, dengan liga papan atasnya Premier League. Liga kelas atas ini memang sudah terbukti memiliki jangkauan paling banyak dari liga sepak bola klub manapun di seluruh dunia, mulai dari sponsor terbanyak dan koleksi superstar sepak bola terbesar di dunia. Tapi apalah kata, Liga Premier telah didominasi oleh salah satu tim lebih dari satu dekade, yaitu Manchester City. Terlepas dari status dan sepak bola yang ditontonkan di Liga Premier, bisa kita bilang kalau liga tersebut adalah Liga Petani atau Farmer League, sebutan banter atau ejekan bagi liga papan atas, karena sedang dipecundangi oleh satu klub. Manchester City telah menjadi tuan takurnya Liga Premier dan klub-klub lain adalah petani atau bawahannya. Ini juga karena Manchester City telah memenangkan 4 dari 5 gelar liga terakhir dan 6 dari 10 gelar terakhir. Dominasi ini memang membahagiakan bagi penggemar klub, karena mereka telah melakukannya dengan bermain secara sempurna. Tetapi untuk mencegah Liga Premier menjadi layaknya seperti Bundesliga Jerman, di mana Bayern Munich mendominasi tertinggi dengan 31 gelar liga mereka atas tim lainnya. Nah, mungkin pembahasan kali ini adalah sebuah opini yang bisa dilakukan klub lainnya dalam Liga Premier untuk menghentikan dominasi satu klub. Kucurkan dan raih lebih banyak uang ke klub. Sebenarnya ini tidak perlu disebut lagi ya guys. Tetapi pada saat yang sama, hal ini juga menjadi sebuah poin penting dalam pengembangan klub tentunya. Dalam hal pembagian pengeluaran dananya secara bijak. Jika kita lihat, dominasi Man City dimulai bukan ketika mereka diambil alih oleh Abu Dhabi United Group Investment and Development Limited yang didukung pemerintah Uni Emirat Arab, tetapi pada tahun 2007 ketika mantan Perdana Menteri Thailand yaitu Thaksin Shinawatra mengakuisisi klub melalui bisnisnya UK Sport Investment Limited. Nah, dan semua ini dimulai dengan kedua pemilik bertemu setelah 1 tahun dan segera memborong pemain-pemain luar biasa yang harganya sangat mahal. Pep Guardiola memang menjadi manajer yang luar biasa. Akan tetapi sulit untuk menyebutkan kesuksesannya tanpa menyebutkan uang yang dihabiskan City dalam membangun pekerjaannya sebagai manajer dan lainnya. Jadi, untuk klub manapun yang ingin bersaing di level yang sama dengan City, sebaiknya mereka harus mendapatkan uang yang lebih banyak untuk klub mereka. Belanja dengan bijak dan berkualitas adalah satu hal esensial untuk meningkatkan pendanaan klub. Dan juga hal yang penting untuk benar-benar membelanjakan uang dengan bijak untuk pemain dan staf yang sepadan tentunya. Manchester City telah melakukan keduanya dengan sangat baik sejak diambil alih oleh Abu Dhabi dan diserahkan ke divisi olahraga mereka yaitu City Football Group. Mereka membawa staf yang brilian termasuk scouts, fisioterapis, dan semua lini yang tahu cara bekerja untuk mewujudkan kemenangan klub. Man City memilih ahli taktik brilian dalam saat menunjuk seorang Roberto Mancini yang memenangkan gelar Liga Premier pertama mereka dan gelar Liga ketiga. Mancini angkat kaki dan memenangkan gelar Liga Premier lainnya. Setelah melakukan perekrutan yang cerdik dan sebelumnya meninggalkan tahtanya kepada Pep Guardiola, untuk menggantikannya, layaknya Arsene Wenger yang mengubah wajah sepak bola Inggris. Citizens mungkin telah menghabiskan banyak uang untuk para pemain, manajer, dan staf ini. Tetapi hasilnya dapat dilihat semua orang. Setiap akuisisi sejak pengambil alihan klub oleh Abu Dhabi pada 2008 silam sangat berbuah manis bagi tim. Saat ada yang sudah tidak berguna, mereka dengan cepat mencari pengganti lainnya lagi.
adaptasi dan fokus pada skuad. Para fans kebanyakan akan bilang kalau City adalah tim dengan 2 starting 11 yang lengkap. Mereka adalah pemain yang berada di cadangan klub, dapat membentuk starting 11 yang dapat bertahan dan bahkan mungkin finish di urutan kedua setelah starter pilihan Guardiola. Ini karena City menghabiskan uang mereka untuk mendapatkan bakat dan bukan hanya nama. Nama pemain besar memang bagus untuk klub karena pemasaran serta prospek adaptasi yang mudah. Pemain yang sudah matang tentunya lebih mudah diintegrasikan ke dalam tim daripada pemain yang memiliki bakat tetapi masih membutuhkan sedikit pelatihan. Dan City cenderung lebih memilih yang terakhir saat era Guardiola daripada yang pertama. Ya tentunya membayar mahal untuk mereka, tentu saja dong. Ini memungkinkan pemain untuk dibentuk menjadi apa yang diinginkan klub daripada harus membentuk klub menjadi sesuai yang diinginkan oleh pemain. Di sisi lain, hal tersebut dapat menciptakan kelangkaan bakat. Karena semua calon superstar berakhir di satu klub saja dan ini tidak baik dong tentunya untuk dunia sepak bola. Tetapi lain cerita juga, jika klub yang sudah memiliki uang atau telah diakuisisi seperti yang terjadi pada Newcastle United musim lalu, di mana ia akan fokus dan mereka akan mengidentifikasi bakat lebih awal dan membawanya ke klub mereka untuk dibentuk menjadi pemain yang berguna di masa depan. Dengan mengizinkan pengambil alihan atau memulai kesepakatan investasi, memperkerjakan football nerds, dan berinvestasi lebih untuk pengembangan skuad. Layaknya Liverpool yang telah memulai di jalur itu dan lihat perkembangannya saat ini. Nah, itu dia beberapa pendapat dari kita nih. Gimana menurut kalian? Apa sih sebenarnya yang perlu dilakukan klub lain di Liga Premier untuk melengsarkan dominasi City? Apa ada langkah lain yang lebih jitu dan mutakhir? Yuk kita diskusikan pada kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk klik tombol lonceng, like, dan subscribe-nya ya. Last but not least, stay fit and ciao Jurnata!